Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, mata kuliah Ilmu Hutan Kota, Departemen Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisata, Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor. Kami akan menjelaskan mengenai fungsi dan cara kerja dari alat-alat monitoring iklim. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Karisma Nurinisa, kemudian ada Anissa Zahrotu Rizkina, Rifki Setiaji Junianto, Septi Amanda Putri, Marcelia, Resyawan Ihya, dan Saskia Fahrandina. Berikut merupakan alat-alat iklim yang akan kami jelaskan. Yang pertama ada sangkar meteorologi, kemudian termometer bola basah dan bola kering, pitch evaporimeter, penangkar hujan jenis Hellman, rain gauge automatic, AWS, kemudian ada agroclimate automatic weather system, Campbell's anemometer, HP sampler, gun Melani, automatic rain water sampler, panci penguapan, termometer tanah gundul dan tanah berumput, serta actinograph. Selanjutnya, yang pertama adalah sangkar meteorologi atau biasa disebut Stephenson screen yang berfungsi sebagai pelindung dari hujan dan radiasi panas matahari untuk peralatan meteorologi. Nah, peralatan meteorologi di sangkar meteorologi ini antara lain ada termometer maksimum dan minimum, serta termometer basah dan bola kering. Sangkar meteorologi hanya berfungsi sebagai pelindung dan penyimpan, sehingga tidak ada cara khusus dalam penggunaannya. Namun, sangkar ini selain berfungsi sebagai pelindung dan penyimpan, juga memiliki fungsi untuk menyediakan lingkungan standar dalam pengukuran suhu, kelembapan, titik embun, dan tekanan atmosfer. Penempatan sangkar meteorologi harus berada di lapangan kosong yang bebas dari bangunan dan pohon di sekitarnya yang dapat menghalangi sinar matahari. Selain itu, sangkar meteorologi terbuat dari kayu yang seluruh bagiannya dicat warna putih. Cat warna putih ini dipilih agar radiasi matahari dapat dipantulkan kembali. Kemudian, ketentuan lainnya yaitu pintu sangkar dibuat menghadap utara dan selatan untuk menghindari gerak berasal dari ke barat, serta dinding-dinding sangkar dibuat berventilasi agar sirkulasi udara lancar. Next. Selanjutnya ada termometer bola basah dan bola kering. Nah, fungsi dari termometer bola basah dan bola kering yaitu untuk mengukur suhu titik embun dan kelembapan udara. Cara kerjanya, yang pertama, pastikan sumbu atau kain pada ujung termometer bola basah tercelup sempurna di dalam reservoir air. Kemudian, lihat perubahan pada termometer. Catat masing-masing hasil pengukuran dari termometer bola basah dan bola kering. Selanjutnya, perbedaan suhu yang ditunjukkan oleh masing-masing termometer dicocokkan dengan tabel dan didapatkan nilai kelembapan udara serta titik embun. Yang selanjutnya ada pitch evaporimeter yang berfungsi mengukur laju penguapan air ke atmosfer. Cara kerjanya, pitch evaporimeter digantung secara vertikal dan penempatannya digabung dengan Kastner evaporimeter pada sangkar meteorologi. Posisi ujung tabung tertutup kertas filter di bagian bawah. Kertas filter yang basah akan menyala dan dapat dibaca untuk menentukan laju penguapan. Jika terjadi penguapan, air di tabung akan berkurang, sehingga permukaan air dalam tabung akan turun. Selanjutnya adalah penakar hujan jenis Hellman. Fungsi dari alat ini adalah untuk mengukur intensitas, jumlah, dan waktu terjadinya hujan. Cara kerjanya adalah penakar hujan jenis ini ketika ada air hujan turun akan melalui corong yang terkumpul pada tabung. Di dalam tabung tersebut terdapat yang dihubungkan dengan pena. Air yang masuk akan menekan pelampung sehingga pelampung naik ke atas dan tangkai pena turut ikut naik ke atas. Penakar hujan jenis Hellman ini biasanya dilakukan penelitian pada pukul 7 pagi. Next.
Selanjutnya adalah rain gauge automatic. Fungsinya adalah menghitung jumlah curah hujan dalam satuan waktu tertentu secara otomatis dengan bantuan baterai sebagai sumber tenaganya. Kerjanya, hujan yang masuk ke penampung dengan corong sensor. Air akan bergerak mengisi dua buah bejana yang untuk menampung air hujan. Saat buket berjungkit, secara elektrik terjadi kontak dan menghasilkan nilai keluaran curah hujan yang tercatat dihitung, atau rain counter, yang displaynya dapat dilihat pada monitor. Dari sinilah dapat diketahui curah hujan pada suatu daerah. Next. Selanjutnya adalah automatic weather station. Ini berfungsi mengukur intensitas curah hujan secara otomatis atau datanya langsung terkirim ke pusat. Cara kerjanya adalah mengumpulkan data pengamatan parameter cuaca secara otomatis melalui sensor-sensor secara berkala. Selanjutnya akan dikirim melalui jaringan GPRS menggunakan layanan GSM ke seluruh stasiun meteorologi di seluruh Indonesia. Alat selanjutnya yaitu Agroclimate Automatic Weather System. Alat ini sebagai alat untuk mengamati unsur cuaca dan iklim secara otomatis untuk pemanfaatannya diarahkan pada sektor pertanian. Unsur yang diamati antara lain yaitu curah hujan, arah dan kecepatan angin, suhu udara, kelembapan udara, radiasi matahari, kadar air tanah, evaporasi, suhu. Pada dasarnya, prinsip kerja instrumen Agroclimate Automatic Weather System ini adalah parameter-parameter cuaca akan dideteksi oleh sensor-sensornya dan terekam selama 24 jam, dan unsur-unsur cuaca tersebut akan terekam setiap 10 menit pada alat data logger. Alat selanjutnya yaitu Campbell Stock. Alat ini berfungsi untuk mengukur lamanya penyinaran matahari pada suatu periode tertentu yang dapat dinyatakan dalam satuan waktu atau persen. Prinsip kerja dari Campbell Stock ini adalah sinar matahari yang tepat jatuh pada sekeliling permukaan bola kaca pejal akan difokuskan ke atas permukaan kertas pias yang telah dimasukkan dalam celah mangkuk dan meninggalkan jejak bakar sesuai posisi matahari saat itu. Jumlah kumulatif dari jejak titik bakar ini yang disebut sebagai lamanya penyinaran matahari bersinar dalam satu hari dalam satuan jam atau menit. Alat selanjutnya yaitu anemometer. Alat ini berfungsi untuk menghitung kecepatan angin rata-rata serta arah. Cara kerja alat ini yaitu anemometer harus diletakkan pada tempat yang terbuka. Secara umum, prinsip kerja alat ini adalah angin akan menggerakkan baling-baling yang terdapat pada anemometer sesuai dengan arah angin tersebut. Sedangkan data mengenai kecepatan angin akan tercatat oleh sensor yang terdapat dalam anemometer. Prinsip kerja ini dapat berbeda tergantung dengan jenis anemometer yang digunakan. Sebagai contoh, kecepatan pada anemometer mangkuk diukur berdasarkan pergerakan poros baling-baling yang telah dihubungkan dengan dinamo kecil dan kemudian dihubungkan dengan galvanometer. Besarnya arus listrik yang terbaca biasanya dalam satuan meter per detik atau kilometer per jam akan sebanding dengan kecepatan angin yang menggerakkan baling-baling tersebut. Nilai kecepatan angin akan tercatat oleh sensor yang terdapat di dalam anemometer. Alat selanjutnya yaitu HV sampler yang berfungsi untuk mengambil sampel suspended particulate matter atau SPM di udara ambien. Cara kerjanya yaitu prinsip kerja HV sampler adalah sistem vakum yang akan menarik atau menghisap udara sekitar untuk menentukan konsentrasi SPM pada udara ambien. Udara yang terhisap kemudian akan melewati sebuah filter yang terbuat dari glass fiber berukuran 8 x 10 inci sehingga SPM-nya akan tersaring. Volume udara yang terhisap dapat diketahui dengan menghitung selisih flow rate akhir dan awal dan akhir. Pengoperasian HV sampler dilakukan selama 24 jam setiap 6 hari sekali. Next.
Selanjutnya itu gun Bellani yang berfungsi untuk mengukur jumlah radiasi matahari yang jatuh di permukaan bumi. Prinsip kerja alat ini adalah menangkap radiasi pada benda berbentuk bola sensor. Panas yang timbul akan menguapkan zat cair dalam bola hitam. Ruang uap zat cair berhubungan dengan tabung kondensasi. Uap zat cair yang timbul akan dikondensasi dalam tabung berbentuk buret yang berskala. Selanjutnya, Automatic Rainwater Sampler. Alat ini berfungsi sebagai alat pengambilan sampel air hujan yang kemudian akan dilakukan pengukuran terhadap konsentrasi dari kandungan kimia air hujan tersebut. Cara kerjanya yaitu setiap 2 hari sekali diambil sampel sebanyak 2 botol, lalu dibawa ke lab untuk diukur kandungan airnya yang kemudian akan dikirimkan ke pusat. Di atas wadahnya tertutup agar air tidak menguap dan tercemar. Lalu selanjutnya ada panci penguapan. Alat ini berfungsi untuk mengetahui besarnya penguapan radiasi langsung dari matahari. Cara kerjanya yaitu pengukuran suhu dilihat berdasarkan nilai maksimum di sebelah kanan dan nilai minimum di sebelah kiri pada jarum warna biru. Untuk mengukur ketinggian air, yaitu dilakukan 3 kali sehari, maka ujung kail akan berada di atas permukaan air. Nilai penguapan kemudian diukur dari selisih nilai maksimum dan nilai minimum. Selanjutnya ada termometer tanah gundul dan tanah berumput, yang berfungsi sebagai alat pengukur suhu tanah pada permukaan tanah gundul maupun tanah berumput dalam kedalaman 0,2, 5, 10, 20, 50, dan 100 cm. Cara kerja alat termometer ini terdiri dari 7 buah alat yang pada bagian bawahnya ditanam ke dalam tanah. Apabila alat ini terkena sinar matahari, maka suhu tanah akan naik dan menyebabkan air raksa di dalam reservoir ikut naik sehingga menunjukkan skala pada pipa. Next. Aktinograf berfungsi untuk mengukur intensitas radiasi matahari total. Dengan prinsip kerja perbedaan panjang akibat perbedaan temperatur, bimetal dalam aktinograf diatur sedemikian rupa sehingga kedua lempengan logam berada pada temperatur yang sama. Maka pena akan menunjukkan angka 0. Apabila lempengan terkena radiasi, maka akan terjadi penyerapan panas. Lempengan yang berwarna hitam akan menyerap panas lebih banyak dibandingkan dengan lempengan yang berwarna putih. Kedua lempengan disambung dengan pena yang apabila terjadi perubahan temperatur akan menunjukkan perubahan panjang, sehingga potongan lempengan logam tersebut akan menggerakkan pena. Makin besar intensitas radiasi matahari yang mengenai lempengan logam, maka semakin besar pula perbedaan temperatur kedua logam tadi. Sehingga semakin besar perbedaan temperatur akan menyebabkan perbedaan yang besar pada panjang pena, sehingga pena akan bergerak semakin tinggi. Sekian yang dapat disampaikan oleh kelompok 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.